Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube channel saya, Gia Rahmadiana. Kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah akuntansi perbankan, yaitu pada bab 8, yaitu clearing. Oke, kita mungkin langsung saja masuk ke materi. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita, yaitu diharapkan mahasiswa dapat mengenal tentang apa itu clearing pada perbankan secara komprehensif. Kemudian di dalam clearing di sini diharapkan mahasiswa bisa memahami pengertian, manfaat, sistem peserta, ya, dan warkat, dokumen, jadwal, dan biaya clearing secara sistematis. Kemudian di akhir nanti seperti biasa ada diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan kembali mengenai apa itu clearing dan materi-materi yang ada di dalamnya. Gitu. Kita masuk ke materi yang pertama adalah mengenai clearing. Ya. Jadi pada bank ada istilah clearing. Clearing itu definisinya adalah suatu bentuk penyelesaian pembukuan, ya, dan juga transaksi dengan cara memindahkan suatu saldo pada pihak lain yang lebih berhak. Ya. Tapi pengertian secara umum dari clearing itu sebetulnya adalah sebagai salah satu cara ataupun sarana perhitungan utang piutang dalam berbagai bentuk surat berharga maupun surat dagang dari suatu bank nasabah yang sudah digelar oleh Bank Indonesia ataupun pihak lain yang sudah ditunjuk secara resmi, ya. Jadi clearing itu adalah bank tertentu yang ditunjuk oleh Bank Indonesia secara resmi, gitu. Tapi dalam perkembangannya saat ini clearing ini bukan hanya bisa dikerjakan secara manual, tapi bisa juga dilakukan dengan otomatis ataupun dengan media elektronik tertentu. Jadi untuk itu pengertian lain dari clearing adalah suatu bentuk pertukaran warkat, ya, atau data keuangan elektronik yang dilakukan pada setiap nasabah clearing, baik di dalamnya mengatasnamakan peserta atau atas nama peserta nasabah yang setiap perhitungannya akan diselesaikan pada suatu waktu tertentu sesuai kesepakatan. Nah, selain itu, manfaat yang bisa diberikan dalam sistem clearing dalam hal melakukan transaksi yang dilakukan oleh para pebisnis maupun masyarakat itu adalah satu, ya, mempercepat layanan transfer dana, dan yang kedua mengefisiensi sistem pembayaran nasional, dan yang ketiga adalah mengakomodasi keperluan nasabah untuk melakukan kegiatan transaksi yang jumlahnya besar, baik itu oleh pihak individu maupun perusahaan. Nah, ini manfaatnya ya ada tiga. Ya. Yang satu mempercepat layanan transfer, yang kedua mengefisiensikan sistem pembayaran nasional, dan yang ketiga sebagai akomodasi keperluan nasabah untuk melakukan kegiatan transaksi yang jumlahnya besar. Itu adalah manfaat dari clearing. Nah, kemudian di sini ada sistem clearing. Jadi berdasarkan sistem penyelenggaraan clearing dapat digunakan 4 sistem di sini. Satu sistem manual, dua sistem semi otomasi, yang ketiga sistem otomasi, dan yang keempat sistem elektronik. Nah, apa itu sistem manual? Jadi sistem manual adalah suatu sistem penyelenggara clearing lokal yang pada proses pelaksanaannya dilakukan secara manual. Jadi nggak pakai otomatisasi gitu ya. Pada setiap peserta, baik itu dalam hal membuat bilet saldo clearing ataupun dalam pemilihan marketnya. Masih manual gitu ya. Kemudian yang kedua sistem semi otomasi. Nah, jadi ini di tengah-tengah antara manual dan juga otomatis. Sistem semi otomasi merupakan salah satu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang mana pada pelaksanaan, perhitungan, dan penyusunan bilet giro clearing di dalamnya akan dilakukan dengan secara manual oleh para peserta. Gitu ya. Kemudian yang ketiga sistem otomasi. Ya, jadi kalau sistem otomasi ini adalah sistem yang merupakan salah satu penyelenggara clearing lokal
yang pada pelaksanaannya akan dilakukan pada perhitungan pembuatan saldo clearing dan juga pemilahan warkat yang dilakukan secara otomasi. Jadi ini full otomatis gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sistem elektronik. Jadi sistem clearing dengan sistem elektronik adalah sistem terakhir yang terdapat dalam warkat clearing, ya, yang mana sistem clearing elektronik ini merupakan suatu sistem penyelenggara clearing dalam suatu perhitungan dan juga pembuatan bilet giro clearing. Jadi seluruhnya dilakukan secara elektronik ya, dengan disertai cara penyampaian warkat peserta kepada pihak penyelenggara untuk kemudian dipilih secara otomasi. Ya. Dalam sistem ini, seluruh hasil perhitungan akan disesuaikan dengan hasil perhitungan elektronik. Jadi ada 4 sistem pada clearing. Kemudian peserta clearing. Ya, jadi peserta clearing ini adalah bank atau Bank Indonesia yang terdaftar pada penyelenggara untuk mengikuti clearing. Ya. Jadi dalam pelaksanaannya, kegiatan clearing melibatkan berbagai anggota dan peserta yang berupa bank. Nah, peserta dalam clearing di sini dibedakan menjadi 2 macam. Ada peserta langsung dan peserta tidak langsung. Nah, peserta langsung sendiri adalah peserta yang turut serta dalam pelaksanaan clearing secara langsung dengan menggunakan identitasnya sendiri. Ya, jadi langsung identitasnya sendiri. Peserta langsung dapat terdiri dari kantor pusat, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu yang tidak dalam wilayah clearing yang dengan kantor induknya. Ya. Jadi kantor kantor tersebut merupakan contoh peserta clearing yang langsung ya, karena menggunakan identitasnya sendiri. Tapi kalau peserta tidak langsung bagaimana? Nah, peserta tidak langsung itu adalah peserta yang dalam pelaksanaan clearing melalui dan menggunakan identitas peserta langsung yang menjadi induknya yang merupakan bank yang sama. Jadi bukan identitas kita tapi adalah pakai identitas bank yang masih induknya gitu ya. Jadi peserta tidak langsung terdiri dari kantor pusat, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu. Gitu. Itu untuk peserta clearing, ada langsung dan tidak langsung. Nah, sekarang warkat nih. Warkat clearing. Nah, jadi warkat itu adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk untung rekening nasabah atau bank melalui clearing. Ya, jadi warkat clearing ini terdiri dari 2 jenis, ya, yaitu warkat debit clearing dan kredit clearing. Nah, warkat debit clearing di sini adalah warkat-warkat yang penagihan piutang uang giral ya, atau cek, bilet giro, wesel, ya, draft LC, promise nota, dan lain sebagainya yang disetorkan nasabah kepada bank peserta clearing untuk ditagihkan kepada bank penerbitnya. Dalam warkat debit di sini ada 2 macam lagi ini. Jadi warkat debit masuk dan warkat debit keluar, incoming clearing dan outgoing clearing. Kalau debit masuk, itu adalah warkat uang giral dari bank bersangkutan yang diterima bank lain. Tapi kalau warkat debit keluar adalah warkat uang giral dari bank lainnya yang disetorkan pada bank untuk ditagih kepada bank penerbitnya. Nah, sekarang warkat kredit clearing. Ya, apa itu warkat kredit clearing? Itu warkat-warkat perintah pembayaran yang diberikan nasabah kepada bank untuk membayar kewajibannya melalui clearing bank lainnya. Di sini juga ada 2 ya, warkat kredit masuk dan warkat kredit keluar, incoming clearing dan outgoing clearing. Gitu. Nah, di sini juga pada warkat ini adalah ada beberapa dokumen ya bentuknya. Bentuknya warkat yang diperhitungkan adalah pertama cek, kemudian yang kedua adalah bilet giro, kemudian yang ketiga adalah wesel bank untuk transfer WBUT ya.
Kemudian yang keempat, surat bukti penerimaan transfer, ya, SBPT. Kemudian yang kelima, nota debit. Dan yang keenam, nota kredit. Nah, itu mengenai warkat atau alat pembayaran bukan tunai. Nah, sekarang dokumen clearing nih. Nah, di sini ada dokumen clearing. Apa itu dokumen clearing? Jadi dokumen clearing itu adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggaranya. Ya, jadi dokumen clearing ini yang digunakan dalam penyelenggaraan clearing lokal dengan sistem manual berupa daftar warkat clearing penyertaan atau pengembalian yang berfungsi sebagai bukti penyerahan atau pengembalian, ya, wakat baik clearing penyerahan maupun clearing pengembalian. Nah, di sini dokumen clearing diantaranya adalah satu, bukti penyerahan warkat debit clearing. Ya, kemudian ada lagi bukti penyerahan warkat kredit penyerahan. Kemudian ada lagi kartu badge warkat untuk clearing debit dan clearing kredit. Yang keempat, lembar substitusi. Dan yang kelima adalah bukti penyerahan rekaman warkat clearing pengembalian. Nah, selain dokumen-dokumen yang diperlukan untuk clearing, ada juga dokumen clearing di sini. Yang pertama, neraca clearing penyerahan atau pengembalian gabungan. Ini adalah formulir, ya, yang disediakan oleh penyelenggara dan digunakan oleh penyelenggara untuk menyusun rekapitulasi neraca clearing penyerahan dari seluruh peserta. Yang kedua adalah neraca clearing penyerahan atau pengembalian. Jadi formulir ini disediakan oleh peserta dan digunakan oleh peserta untuk menyusun neraca clearing penyerahan atau pengembalian atas dasar daftar warkat clearing, ya, penyerahan atau pengembalian. Dan yang ketiga adalah bilet saldo clearing atau formulir ini disediakan oleh peserta dan digunakan oleh peserta untuk menyusun bilet saldo clearing, ya, berdasarkan neraca clearing yang penyerahan dan neraca clearing pengembaliannya, ya. Jadi ada tiga formulir clearing, satu neraca clearing penyerahan dan pengembalian gabungan, yang kedua neraca clearing penyerahan dan pengembalian, dan yang ketiga adalah bilet saldo clearing. Nah, kemudian di sini ada lagi jadwal clearing nih. Jadi jadwal clearing di sini ada dua, ya. Ada jadwal clearing lokal dan pelimpahan hasil clearing, dan yang kedua adalah penolakan clearing. Ya. Yang pertama jadwal clearing lokal dan pelimpahan hasil clearing. Nah, di sini adalah jadwal penyerahan clearing manual serta jadwal pelimpahan hasil clearing ditetapkan oleh penyelenggara dengan persetujuan Bank Indonesia yang mewilayahi bank itu, gitu ya. Jadi kalau di bank di daerah Tegal itu nanti Bank Indonesianya yang mana, nanti jadwalnya akan ditentukan. Gitu ya. Jadwal clearing lokal yang ditetapkan merupakan rentang waktu bagi wakil peserta yang diperkenankan untuk hadir dan mendistribusikan warkat pada proses penyelenggaraan clearing, penyerahan atau pengembalian. Nah, jadwalnya bisa dilihat di sini ya. Kemudian penolakan clearing. Ya, penolakan clearing ini biasanya disebabkan satu, asal cek atau di sini dokumen yang bukan dari bank yang bersangkutan, ya, tanggalnya materai tidak ada, jumlah yang tertulis di angka berbeda, ya. Kemudian tanda tangan tidak sama, coretan, cek, biro, ya, dibatalkan penarik dan lain sebagainya. Jadi ini adalah jadwal penolakan clearing itu bisa ditolak ketika ada sebab-sebab tersebut tadi, ya. Kemudian untuk mengenai clearing yang terakhir adalah biaya clearing. Jadi clearing itu ada biayanya.
Ya, penyelenggaraan clearing baik secara manual, semi otomasi, otomasi maupun secara elektronik pada prinsipnya memerlukan biaya clearing. Biaya clearing ini menjadi beban peserta clearing yang melakukan clearing pada saat ini. Jadi secara umum biaya clearing terdiri dari biaya administrasi, biaya proses warkat clearing. Biaya-biaya ini akan nantinya dikreditkan oleh Bank Indonesia dari rekening giro BI yang dimiliki oleh peserta clearing, gitu ya. Jadi mengingatkan dalam penyelenggaraan clearing lokal baik secara elektronik, otomasi maupun semi otomasi, peserta dikenakan biaya oleh penyelenggara. Maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan clearing, peserta dapat mengenakan biaya yang wajar kepada nasabahnya. Jadi diharapkan biayanya itu wajar agar bisa terlaksana dengan baik. Jadi peserta wajib mengumumkan besarnya biaya clearing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia serta besarnya biaya clearing yang dibebankan oleh peserta kepada nasabahnya. Jadi itu mengenai biaya clearing eh, dari awal pengertian sampai biaya clearing, mungkin itu yang bisa Bu Gia sampaikan. Dan seperti biasa ini ada kuis yang bisa kalian kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Bu Gia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.